Sang untuk Bapak dosen, saya atas nama Dortanau dari Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isu keterlambatan pencairan dana bansos COVID-19. Sebelum kita melanjutkan ke keterlambatannya, di sini ada kebijakan politik terhadap basis corona terhadap koordinasi menteri. Yang pertama, ada kritik Menteri Desa, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri. Yang kedua, pencairan dana bansos terhalang aturan menteri. Yang ketiga, adalah nilai aturan antar menteri tidak terorganisir dengan baik. Pada Menteri Sosial, Juliari Batubara menyebut tengah menyiapkan 2 bantuan kepada warga Jabodetabek yang berdampak pandemi corona, bahwa mereka akan memberikan bansos khusus berupa sembako. Bansos khusus Presiden dengan durasi selama 3 bulan yang akan dimulai dalam waktu 2 minggu dari sekarang. Menurut Juliari, usai rapat bersama Menteri Presiden Jokowi di via telekonferensi, bantuan sosial khusus berupa bahan pokok dengan nilai 600.000 dengan bantuan sosial khusus berupa bantuan khusus kepada sasaran keluarga. Juliari pun menambahkan, basis data yang digunakan untuk program bansos khusus mengacu Kementerian Sosial dan pemerintahan daerah setempat. Sebelum bansos khusus turun, Juliari mengelontarkan bansos daerah bansos dengan nilai paket tembakau sebesar 200.000. Jadi paket sembako ini bansos dengan nilai secara khusus adalah untuk menunggu kekosongan sampai dengan bansos khusus yang dari Presiden untuk wilayah. Bantuan lain yang telah disiapkan telah meredam dampak corona, sudah diberitakan di medsos. Menurut Juliari, ada skema bantuan langsung tunai yaitu BLT kepada warga yang tidak menerima bantuan program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non tunai atau BPNT, ataupun kartu prakerja. Presiden juga menyetujui untuk memberikan bantuan langsung tunai atau BLT selama 3 bulan dengan nilai sebesar 600.000 per keluarga. Juliari mengatakan Kemensos segera mengeksekusi program, tetapi masih perlu membahas yang lebih lanjut. Mereka menginginkan bahwa BLT tersebut segera dicairkan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan intensif bidang ekonomi dengan nilai sebesar 405 triliun. Di antaranya untuk subsidi listrik, pengadaan alat pelindung diri, santunan bagi keluarga tenaga medis yang meninggal, dan bantuan sosial tersebut. Selain pemerintah Republik Indonesia, warga juga bergerak untuk solidaritas di saat pandemi corona ini. Mereka membagikan pangan terhadap sesama warga yang terkena dampak corona. Dana itu digunakan untuk menyerang serangan COVID-19, menjaga daya beli masyarakat, dan menahan laju ekonomi agar tidak jeblok. Dari jumlah itu sebesar 110 triliun digelontarkan untuk jaring pengaman sosial. Sebagai pelaksana dan eksekutor lapangan, Kementerian Sosial mengklaim siap menyalurkan aneka skema bantuan sosial buat masyarakat tersebut. Pada tahap awal, bansos disalurkan
untuk warga yang tinggal di DKI Jakarta dan sekitarnya. Bantuan tidak memandang asal warga atau di mana KTP diterbitkan. Bantuan tersebut menyasar pada mereka yang berdampak pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala yang mulai berlaku di DKI sejak tanggal 10 April lalu. Di sini ada apakah pedagang asongan, pedagang kaki lima, penarik ojek hingga pekerja informal lain yang hanya mengandalkan upah harian saat bekerja di luar rumah. Pemerintah mempercepat penyaluran program Keluarga Harapan atau PKH tahap kedua dari yang semula diwajibkan pada bulan April 2020 menjadi kebijakan penyaluran bantuan yang sama tiap 3 bulan sekalipun diubah menjadi mulai bulan April hingga Desember 2020 selama 9 bulan tersebut. Di sini pun ada kebijakan dari Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Menurut Muhadjir Effendi mengatakan percepatan pencairan bantuan sosial itu merupakan salah satu langkah pemerintah mengantisipasi dampak wabah corona. Sesuai aturan Presiden, fokus kita tidak hanya terkait isu-isu kesehatan, tetapi juga bantuan sosial dan stok pangan. Adapun upaya pemerintah provinsi agar mendorong kabupaten atau kota dan himbauan Bank Negara atau Himbara melakukan sosialisasi terkait perubahan skema ini. Harapan dari saya bahwa pemerintah provinsi dapat mendorong kabupaten atau kota agar Himbara dan Dinas Sosial memastikan penyaluran bantuan PKH dilakukan setiap bulan. Dari kondisi tersebut sama halnya dengan kami saat ini dari mahasiswa, bahwa yang sudah dari bulan 3 lalu telah mendaftarkan nama-nama untuk menerima bantuan tersebut, tapi sampai saat ini belum terorganisir dengan jelas. Dan bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatasi hal tersebut. Adapun data penerimaan bantuan sosial selesai diverifikasi. Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan sosial dalam bentuk bahan pokok bagi masyarakat yang berdampak COVID-19 di DKI Jakarta dan sekitarnya. Penyaluran bantuan itu paling lambat tanggal 20-an April mendatang. Kementerian Sosial siap menyalurkan bantuan khusus kepada masyarakat di DKI Jakarta yang berdampak pandemi COVID-19 tersebut. Pemberian bantuan itu dilakukan dalam rangka memperlakukan pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta. Sejauh ini Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan tersebut kepada masyarakat DKI Jakarta yang berdampak pandemi COVID-19 tersebut. Selain perluasan program Keluarga Harapan untuk 10 juta tersebut, keluarga penerima manfaat dan program sembako untuk 10 juta penerimaan manfaat, Kemensos menyalurkan bantuan sosial berupa sembako bagi warga Jakarta serta bantuan sosial tunai bagi warga di luar wilayah tersebut. Adapun keterlambatan bansos tersebut dikarenakan yang pertama Mandes BLT dana desa untuk warga yang belum resmi menerima bantuan lain oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dipaparkan oleh Abdul Halim Iskandar menjelaskan bahwa
kriteria penerimaan bantuan langsung tunai atau BLT, dana desa adalah seorang yang belum menerima bantuan dari jaring pengaman sosial lainnya. Kebijakan pemerintah terkait dengan bansos tunai dan BLT dana desa itu adalah kebijakan yang sasarannya sama-sama miskin dan tidak tumpang tindih. Jenis-jenis bantuan jaring pengaman sosial lainnya adalah program keluarga harapan atau PKH, bantuan pangan non tunai, serta bansos tunai di bawah naungan Kementerian Sosial yang dananya langsung dari pemerintah pusat. Semua ini diupayakan sedemikian rupa tidak tumpang tindih. Itulah makanya pendataan perlu dilakukan secara simultan dari desa-desa yang sudah salur sangat paham dengan pendataan. Kebijakan padat karya dana desa diaplikasikan dengan berbasis zonasi, sehingga jumlah peserta tidak terlalu banyak karena dibutuhkan umpan balik dari program tersebut. Pelaksanaan padat karya pun harus menetapkan protokol kesehatan sesuai prinsip-prinsip pencegahan COVID-19. Terkait pendataan orang miskin, kementerian menyerahkan sepenuhnya ke desa. Kementerian hanya memberi arahan skala pengguna dana desa sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional tersebut. Demikian penjelasan dari saya mengenai keterlambatan pencairan dana bansos COVID-19 tersebut. Sekian dan terima kasih.